Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya sudah sepantasnya selaku sebagai hambanya Allah selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menambah nikmatnya kepada kita. Kemudian tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bincang-bincang sedikit bersama dengan Al-Ustadz Nur Rahman MPD. Alhamdulillah beliau bersedia hadir pada hari ini. Dengan senang hati kami menyambutnya. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini insya Allah Ustaz kita ada materi sedikit tentang berkenaan dengan kemuliaan orang yang meniti jalan takwa. Jadi kami ingin mengambil istifadah ataupun ilmu yang banyak dari Ustaz. Ya, Masya Allah. Sebenarnya sih kami sangat berterima kasih sekali ya Ustaz berkenan hadir pada hari ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang takwa ini Ustadz, tentunya banyak sekali hal yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Ya. Yang pertama sekali tentunya kita dudukkan dulu tentang ketakwaan ini. Apa sih Ustadz takwa ini sebenarnya menurut pandangan Ustadz secara definitif Ustadz? Ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Saat Yusri ya? Yasir Ustaz. Yasir ya? Masya Allah. Yasir, sehat insyaallah ya? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum kita diskusi terkait tema penting ini, takwa ya, saya mungkin perlu menyapa dulu. Saya membayangkan hari ini santri kutab, murid-murid ya di SD, di TK, para guru, para muadib ya, orang tua, ayah bunda di rumah itu sedang bersiap-siap nih sepertinya ya Ustaz ya, sedang bersiap-siap akan menjelang salat maghrib. Nah, karena di Ramadan itu menjelang salat maghrib itu kan kita mesti mau berbuka ya, nunggu berbuka, menunggu saat-saat berbuka puasa. Ini satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada dua kenikmatan Ustaz. Nikmat pertama itu nikmat seorang muslim itu ketika menunggu saat-saat berbuka puasa. Yang kedua adalah nikmat yang terbesar adalah ketika nanti kita di surganya bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Semua orang tentu menginginkannya Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Ya, terkait dengan tema takwa ya. Tadi meniti jalan orang-orang yang bertakwa ya. Jadi tema ini sangat penting Ustaz. Bahkan ini tema yang paling penting sebenarnya dibahas ya oleh kita ya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu, anak-anak yang menuntut ilmu. Karena ini pondasi yang paling penting ketika seseorang itu menjadi orang. Betul. Nah, karena itu kalau kita telusuri di banyak surat-surat ayat-ayat Al-Quran itu, maka kita akan mendapati bahwa banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Quran itu
yang memerintahkan agar orang itu bertakwa Iya, ya, betul, Ustaz. kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul betul. Ustaz. Bertakwa. Misalnya kalau kita membacakan awal daripada perintah berpuasa ini ya dalam Iya. surah Al-Baqarah 183 itu. Iya, betul, Ustaz. Itu kan ujungnya la'allakum tattaqun. Iya. Jadi puasa itu untuk menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Iya. Tapi kemudian kalau kita misalnya membaca bukunya Abdullah Nasih Ulwan, beliau Iya. katakan bahwa Masya Allah. kalau kita bicara soal takwa, maka yang akan bisa merasakan getarannya Iya. itu hanya orang-orang yang bertakwa. Iya, betul, Ustaz. Jadi orang-orang yang tidak bertakwa itu tidak bisa merasakan getarannya. Iya, Mau seilmiah apapun nggak bisa. Iya, betul. Nggak bisa. Betul, Ustaz. Walaupun seandainya dia profesor sekalipun. Profesor sekalipun, Iya, Ustaz. kalau tidak ada setetes ya, Iya. setetes takwa dalam hatinya itu, dalam jiwanya itu, maka dia tidak bisa merasakan apa sih takwa itu. Iya, betul. Karena itu para ulama kemudian menjelaskan apa itu takwa. Jadi takwa itu adalah Allah tidak melihat kamu berada dalam larangan-larangannya. Betul. Ya, artinya Allah tidak ingin kehilangan kamu dalam perintah-perintahnya. Iya. Nah, dalam arti lain, takwa itu kita selalu berada dalam koridor ketaatan menjalankan perintah-perintah Allah. Iya. Dan dalam koridor menjauhi larangan-larangannya. Iya. Nah, bahasa ini memang sederhana sebenarnya kan ya. Iya, Ustaz. Mentaati perintahnya dan menjauhi Segala larangannya. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran itu mentaati perintahnya ya, misalnya sholat saja kan. Iya, Ustaz. Sholat itu kan satu di antara perintah Allah ya. Iya, betul. Betul, Ya. Ustaz. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Iya, sangat Dirikanlah banyak sekali, sholat gitu ya. Iya, Ustaz. Ha. Iya. Bagi orang-orang yang nggak pernah sholat itu ya, atau malah sholat misalnya, Iya. hati-hati anak-anak ya, malah Iya, sholat itu ya. Maka sholat dia akan jadi beban gitu. Iya. Kenapa? Karena sholat itu 5 kali sehari yang wajib, maktubah itu kan. Iya, betul. Betul. Zuhur, asar, Isya subuh. maghrib, gitu kan? isya subuh ya, Iya, 17 rakaat totalnya. Iya, 17 rakaat. Itu yang maktubah, yang wajib Iya, itu ya. Belum lagi yang tambah yang dengan sunnah-sunnahnya, Ustaz ya. Iya, itu sangat berat sekali itu, Iya, Ustaz. ya kan? Makan aja kita cuma 3 kali kan? Iya. Kalau orang diet makan cuma 2 kali. Iya. Makan pagi, makan siang, makan malam nggak lagi gitu Iya, kan? Ustaz. 2 kali biar ringan. Sholat 5 kali yang wajib. Iya. Ya. Tapi ada loh. Kalau kita telusuri sejarahnya, siapa kemarin ya? Umar bin Abdul Aziz. Iya, insyaallah tuh, Ustaz. Iya, kalau nggak salah ini, kalau salah luruskan ya. Iya, sama-sama kita luruskan. Luruskan ya. insyaallah. Jadi beliau itu Iya. sholatnya tidak kurang dari 100 rakaat sehari. Semalam. Iya, Ustaz ya. Nah, Iya, Ustaz. Betul. kita 5 kali sehari saja 17 rakaat Iya. itu terasa berat. Beliau 100 rakaat. Iya, Ustaz. Nah, ternyata intinya adalah ketika sudah sampai kepada hakikat apa sih sholat itu? Iya. Sholat itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita ya untuk kembali kepada terminalnya. Iya. Ya. Iya. Pertemuan, Iya. berkomunikasi kepada Al-Khaliq, Iya. ya, kepada pencipta. Karena di dalam sholat itu kita memuji Allah, Iya. ya kan? Kita membaca surah Al-Fatihah. Iya, betul. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita membaca ayat-ayatnya. Iya. Kalau kita renung-renungkan, kita tadabburi ayat Al-Quran itu, maka di posisi itulah para ulama ya, para muttaqin itu, orang-orang bertakwa itu mendapatkan sesuatu yang paling besar Iya, gitu yang ya. sangat luar biasa, Ustaz. Jadi meskipun seorang muslim itu misalnya dalam kehidupannya ditimpa berbagai ujian dan kesulitan gitu Iya, ya. betul, Ustaz. Ya, tapi kalau dia ada takwa, sholatnya dijaga, maka tadi kesulitan-kesulitan itu ketika sholat, kesulitan itu bisa ditepikan sebentar ya. Iya, bisa. Tepikan sebentar. Iya, Ustaz. Karena memang ketika kita berkomunikasi lewat sholat,
maka pada saat yang bersamaan sebenarnya kita sedang membangun membangun ketakwaan kita kepada tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Ya, Masya Allah. Ya, karena takwa itu derajatnya itu berlapis-lapis ya. Iya. Jadi semakin dia memperbaiki ta'abbudiyahnya ya, Iya, Ustaz. memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwanya juga akan Semakin menaik, Ustaz. semakin menaik. Iya, Masya Jadi Allah. kira-kira begitulah gambaran makna takwa. Jadi kalau ini diceritakan kepada orang-orang yang belum berislam gitu ya, Iya, tidak betul. ada getaran takwa di dalam dirinya, Iya. maka itu seperti bualan-bualan kosong ya. Iya, Padahal ini pembicaraan yang sangat penting, Iya. asasi. Iya, betul. Jadi bahkan kalau kita telusuri bahwa perbedaan saya dengan Ustadz ya, Iya, Ustaz. nah, apa Nah, kira-kira? kalau perbedaan saya dengan Ustaz itu mungkin banyak sebenarnya. Banyak. Ustaz, banyak sekali. Iya, tapi Ya, cuman- yang paling beda itu sebenarnya adalah takwanya. Iya. Nah, Sebenarnya kita sih mungkin, saya. mungkin kita sama ganteng gitu ya. Oh, Masya Allah ya. Ustadz Ustaz. ganteng, saya gimana? Lebih ganteng Lebih Ustaz. ganteng sedikit. Masya ya. Allah. Tapi bagi Allah Iya. itu tidak penting. Iya. Nggak penting. Iya, Allah betul, tidak lihat betul. fisik kita, Iya. nggak lihat isi kocek kita kan. Iya, Ustaz. Tapi Betul. yang Allah lihat itu adalah amal kita, Iya, takwa ketakwaan kita, yang mahal di situ. Iya. Jadi milik khazanah terpenting bagi seorang muslim itu adalah Ketakwaan. ketakwaannya. Iya. Gitu, Bahkan Ustaz. kalau di dalam ayat yang lain disebutkan Ustaz ya, itu masalah ketakwaan ini termasuk daripada bekal sebaik-baik bekal ya Ustaz ya. Sebaik-baik bekal, Iya, benar. menuju akhirat nanti ya Ustaz. Iya. Iya. Jadi bekal itu hakikatnya bekal adalah takwa. Iya, betul. Ya, karena bekal-bekal yang lain itu bekal sementara. Iya. Misalnya kalau kata Imam Asy-Syafi'i itu ketika ketika seorang belajar menuntut ilmu, Ustaz. itu kan juga harus berbekal ya, Iya, berbekal betul. dengan 6 syarat itu ya. Iya, Ustaz. Banyak. Tulis zaman, kemudian bulghah ya, Ustaz. kemudian termasuk juga pengorbanan harta itu Iya, ya. Ustaz. Itu bekal juga. Ketika kita berjihad itu bekal juga Mesti sebenarnya punya kan. bekal semua Ustaz ya. Bekal semua. Iya. Tapi itu kan bekal perantara. Iya, Ustaz. Karena kita ketika di dunia itu kan nggak lama ya. Iya, enggak lama Ustaz. Berapa jam? Kalau perkiraan itu istilahnya mulai dari kita terbuka mata kita, kemudian tertutup hanya sekejap itu saja. 1,5 jam itu? Iya, nggak sampai sudah. Nggak sampai ya? Ini luar biasa. Nggak sampai 1,5 jam Iya, itu. Ustaz. Jadi amatlah tertipu ya orang-orang itu yang kemudian menghabiskan waktu di dunia hanya untuk dunia saja. Iya, betul. Seharusnya tertipu. harus dibarengi dengan ketakwaan itu saja. Iya, karena betul. takwa itu bekal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Ya, alhamdulillah, insyaallah selanjutnya nih Ustadz. Banyak sebenarnya sih yang mesti ditanyakan. Jangan banyak-banyak, Ustaz. Iya. Kita lagi berbuka ini. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Iya, boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ustaz banyak sih yang bertanya-tanya nih Ustaz. Bagaimana sih cara mengimplementasikan atau mengaplikasikan nih Ustaz? Sebenarnya sih tadi sudah hampir terjawab istilah bahasanya Ustaz. Cara mengaplikasikan atau mengimplementasikan takwa ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selain daripada istilahnya sholat gitu. Iya. Ada nggak istilahnya amalan yang lain, istilahnya yang bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjang supaya ketakwaan kita itu lebih gitu loh, Ustaz. Kalau kita berkaca kepada sejarah ya. Iya, Ustaz. Jadi orang-orang yang paling bertakwa itu setelah Nabi itu para sahabat. Iya, Masya Allah. Para sahabat ya. Saking dekatnya mereka itu berarti Ustaz. Iya. Para sahabat itu mereka itu ketika jauh dari Nabi, mereka merasakan kok iman kami itu menurun. Iya. Semangat untuk beribadahnya itu menurun. Iya, betul. Tapi kalau berjumpa dengan Nabi, maka ghirah untuk berjuang bersama Islam itu, untuk beribadah ya, itu untuk belajar itu menggelora gitu ya. Yes, Menggelora, bukan partai ya. Ini semangat ya, untuk beribadah itu saya. menggelora ya. Masya Allah. Misalnya kita kutip ada percakapan menarik ini. Jadi Iya, Ustaz. satu saat Umar bin Khattab khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Allah. itu kan berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab, salah satu mufassir ya. Iya, Ustaz. Mufassir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ustaz. Jadi kira-kira pertanyaannya apa sih takwa itu? Nah, kita kan lagi bincang takwa ini Iya, kan? betul Ustaz. Iya. Tapi ini menariknya ya. Ubay bin Ka'ab itu
menjawab dengan bahasa ilustrasi. Masya Allah. Apa kata Ubay? Bukankah Anda pernah melewati jalan yang penuh duri? Ya, kita kan selalu lewat ya. Iya, jalan betul. ganggang itu ya. Betul. Pas ganggang itu mungkin ada ranting yang jatuh gitu ya, atau ketika kita masuk ke jalan-jalan tikus itu misalnya tersesat gitu ya. Betul. Kalau misalnya melintasi jalan yang berduri, pernah nggak gitu? Pernah katanya. Pernah. Kan? Terus bagaimana? Bagaimana? Maka jawabannya adalah saya bersiap-siap dan berjalan dengan hati-hati. Masya Supaya Allah. tidak ketusuk duri gitu ya. Masya Allah. Karena kalau ketusuk duri kan sakit ya. Iya, betul. Bernanah ya. Betul. Nggak bisa sampai ke tujuan kan? Iya, istilahnya Kan kira-kira seperti itu. kalaupun istilahnya lanjut itu rasa sakitnya itu akan mengiringinya lah istilah Mengiringinya ya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Tertingguk-tingguk gitu ya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Ya kan itu ilustrasi ya. Iya, Ustaz. Nah. Jadi takwa itu berhati-hati karena Masya Allah. ketika kita selama berada di dunia itu Ustaz. maka dunia itu kan penuh tipu daya ya. Iya. Harus tetap waspada. Iya, sebenarnya. dunia itu adalah kampung sementara ya. Iya, betul. Ustaz. Dan sangat menipu ya, karena itu sesuatu yang kelihatan manis di dunia itu bisa jadi racun atau Racun, iya. tipu daya gitu. Iya, Jadi kalau betul. kita terpeleset maka hati-hati. Misalnya kayak kekayaan gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, itu kan duri-duri itu. Iya, betul. Iya. Jabatan hati-hati ya. Jadi kalau mengemis jabatan hati-hati. Ini Iya. musim pilkada nih. Iya, Ustaz. Jadi mengemis jabatan itu meskipun kepemimpinan dalam Islam itu kan penting ya. Iya, penting. Ustaz. Tetapi kalau mengemis jabatan itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Hati-hati. Mencari harta misalnya, mencari rezeki, Iya, mencari penghasilan. Iya, Karena sesuatu yang dimakan oleh anak-anak kita di rumah itu, nasi putih yang dimakan oleh anak kita itu kan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Betul, Ustaz. Itu dari mana hasilnya? Iya, betul. Dari mana dia didapatkan? Semuanya nanti akan dipertanyakan, Ustaz ya. Iya. 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 Karena begitu dia tertelan makan, Menjadi dia darah akan daging. menjadi darah daging. Iya, Ustaz. Ya, menyatu dengan dirinya. Iya. Karena itu kan pertanyaannya, duit yang dipakai untuk membeli beras untuk jadi nasi Iya. itu dari mana? Apakah halal ataukah tidak gitu? Iya. Berarti dari sini kita bisa ambil istifadah. Istilahnya kita tidak mesti melulu menyalahkan anak ini, ya. Kita tengok dulu mesti apa yang dimakan olehnya. Dari mana kita ngambilnya? Begitulah sedih bahasanya. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi itu salah satu jalan takwa ya. Oh iya, Ustaz. Tapi kemudian para ulama memberikan ringkasan lah Iya, kira-kira. Karena meniti jalan takwa itu manis ya. Iya, betul, Ustaz. Tetapi dia diiringi oleh banyak tipuan di sekelilingnya. Iya, karena itu kalau tidak konsisten di jalannya, maka bisa terpeleset. Iya, Ya. betul. Salah satu diantaranya misalnya adalah bagaimana kita tetap konsisten dengan muahadah. Ya. Muahadah itu apa ya? Perjanjian. Iya, Ustaz. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita kan setiap sholat 5 waktu kan berikrar itu. Itu setiap bukan cuma 5 waktu itu aja, Ustaz. Setiap sholat sunnah pun yang kita tambah banyak sekali sebenarnya. Iya, dalam Al-Fatihah ya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kalau ada syirik ya misalnya ya. Syirik gitu ya. Jadi kalau sakit-sakit dikit kemana? Ke dukun misalnya kan. Itu sudah berlaku syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dengan mengikat janji ya, bermuahadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini kita mentauhidkan Allah, ya kan? Itu fitrahnya manusia, itu dijaga. Dengan apa menjaganya? Dengan menjauhkan dari kesyirikan, ya. Dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Anak-anak yang di sekolah yang sedang belajar, maka ibadah yang pertama yang harus baik itu salat. Salat. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salat. Jadi ibadah dari sekian banyak ibadah mahdhah itu yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Kalau salatnya itu
baik, iya saya. Insya Allah yang lain itu nanti nggak terlalu inilah lihatnya ya. Istilahnya nggak akan terlalu ketat mengikuti ya, lah istilahnya. akan mengikuti. Iya, Ustaz. Tapi kalau sholatnya bermasalah, maka pasti Ustaz. ini ya. Iya pasti. Ustaz. Yang lain bermasalah. Iya, Karena betul. itu meskipun hari ini kita sholatnya kadang lupa rakaat keberapa gitu ya. Iya, betul. Tapi kita harus menyadari bahwa sholat itu satu-satunya pintu pertama yang harus baik untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muahadah ya. Kemudian ada muraqabah. Muraqabah itu raqaba yarqabu, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, artinya kalau bahasa sederhananya ya merasa bahwa kita selalu dekat mendekatkan diri kepada Allah. Allah selalu menyertai kita. Iya, innallaha ma'ana, seperti yang disampaikan oleh sahabat dulu Ustaz. Iya. Ketika Nabi dengan sahabat Umar Ustaz, dalam sebuah gua. Iya. Ketika dia gemetar, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita? Apakah kita akan terbunuh? Iya. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah. Rasul itu itu Abu Bakar ya, bukan? Siapa? Abu Bakar kalau salah. Ketika di gua Hira. Kalau ketika kaki-kaki itu sudah kelihatan di luar itu ya. Innallaha ma'ana ya. Jadi Allah menyertai kita itu bukan hanya saat kita susah saja ya. Iya, betul. Kan seringkali kita seperti itu. Kalau duit habis baru kita merasa ya Allah ya. Iya. Apakah hari ini nggak ada rezeki gitu ya? Iya. Apakah engkau tidak bersamaku begitu bahasanya? Ya. Nanti kalau sudah dapat transferan lagi, udah lupa lagi gitu ya. Kalau dapat uang jajan dari orang tuanya, udah lupa lagi ya. Sifatnya manusia saja. Padahal kan seluruh kehidupan kita itu, mulai dari hidup sampai mati itu ya. Semuanya kan ujian ya. Iya, betul. Apa tuh dalam Al-Balad itu ya? Iya, kalau nggak salah saja. Ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu semata-mata untuk menguji umat manusia. Kira-kira siapa yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan banyak. Jadi ada muaqabah, ada mujahadah dan seterusnya. Pada intinya kita perlu menyadari ya bahwa ketika Allah titipkan ketakwaan itu ada dalam diri kita, maka kita harus menjaga ketakwaan itu. Iya, harus menyadari sendiri lah. Harus menyadari dan harus menjaganya. Karena ini satu-satunya mutiara yang sangat bernilai. Iya, Ustaz. Gitu kita. Itu sangat sulit didapatkan saya. Iya. Dan menjaganya itu perlu perjuangan keras. Iya, masyaallah. Karena dengan konsisten memperbaiki kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya hari-hari kita lewati dengan tilawah Al-Qur'an misalnya. Tapi kalau tilawah kita itu misalnya hanya keluar dari kerongkongan itu begitu saja, lancar saja gitu ya. Tapi tanpa makna. Tanpa kita pernah berhenti sejenak ya. Berhenti sejenak, cobalah ketika misalnya dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mencontohkan betapa beliau itu ketika mengajarkan surah Al-Ma'un sampai murid-muridnya itu protes tuh kan, wahai guru, kenapa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan yang dibahas hanya Al-Ma'un saja? Iya, betul. Karena Ahmad Dahlan itu, Kiai Ahmad Dahlan itu berhenti sejenak sebelum belajar surat yang lainnya. Jadi tidak hanya lewat di kerongkongan, dimaknai, kan ditadaburi bahasanya, direnungkan. Al-Ma'un itu pesannya apa sih gitu. Jadi karena Quran itu kan pesan. Quran itu kan bukan bacaan saja. Quran itu pedoman hidup kita. Karena itu kalau hanya hafal saja, bisa baca saja, itu apa bedanya dengan kuda yang bisa membawa beban yang berat gitu ya. Istilahnya banyak sih kalau diistilahkan ya. Iya, benar. Masyaallah. Begitulah mulianya orang-orang yang bertakwa. Dan kita punya banyak contoh ya dari kalangan para anbiya ya, dari kalangan para sahabat Nabi, bahkan dari kalangan para tabi'in, orang-orang yang bertakwa ya, yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat singgah sementara untuk menyiapkan bekal menuju akhirat. Yang penting ini bagi anak-anak nih ya. Yang penting ini ya. Bagaimana aktivitas belajar kita itu menumbuhkan ketakwaan.
Iya, betul. Karena kan begini, al-ilmu bitta'allum. Ya, jadi mencari ilmu itu dengan belajar. Iya. Nah, sekarang anak-anak itu kan sedang proses belajar. Ya meskipun orang tua bukan ini ya, bukan bebas, kan udah tua nggak perlu belajar, bukan begitu. Sampai istilahnya kan ada pepatah mengatakan talabul ilmi farid, istilahnya dari mulai lahir sampai ke liang lahat gitu ya. Masya Allah, menuntut ilmu itu. Iya, jadi apa tadi? Masalah apa namanya? Iya, jadi kok saya jadi lupa ya? Terpotong tadi. Mungkin karena sudah mau ini ya, berbuka belum? Iya, bentar lagi. Mungkin teringat terngiang-ngiang apa ya lauk nanti segala macam. Banyak sekali sebenarnya. Itu kadang-kadang lintasan ya. Iya, lintasan. Jadi itu manusiawi ya. Ketika kita lupa, maka kita jadi ingat bahwa kita manusia. Iya, jadi terlalu mendalami nampaknya. Jadi di antara juga yang kemudian memperbaiki ketakwaan kita atau meningkatkan takwa kita itu adalah kita tahu diri. Iya. Kita itu manusia. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Iya. Jadi meskipun kita merasa sudah sudah banyak berbuat baik, sudah banyak beribadah, kita nggak boleh mengandalkan ibadah kita saja ya. Yang kita andalkan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar perjuangan ibadah kita itu diterima di sisinya. Karena yang mahal itu adalah pengakuan dari Allah, rahmat dari Allah. Jadi yang mengantarkan kita ke surganya itu adalah besarnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang mengantarkan kepada tingkat ketakwaan adalah seringnya kita mengingat kematian. Nah, itu penting juga ya. Ya, meskipun kita kan terpaut berapa tahun nih usianya? Kalau saya sih berapa? Baru 30 tahunan. 30 tahun ya. Saya 42, 12 tahun berarti kan? 12 tahun. Nah, itu kan tidak berarti bahwa saya akan mendahului antum kan? Iya, betul. Ya, kan bisa jadi antum duluan yang meninggal. Iya, ya bisa jadi seperti itu. Masya Allah gitu. Ya. Jadi, bisa jadi. Saya selalu begini kalau ada orang yang meninggal dunia itu, kalau terjangkau ya jaraknya itu, cobalah sempatkan untuk hadir. Iya. Karena itu majelis yang akan mengingatkan kita kepada kematian. Kematian itu sendiri. Ya, kita yang seganteng-ganteng ini itu kalau sudah ingat kematian, habis rezekinya, ya sudah, kita akan dikuburkan. Iya. Nah, jadi paling lama itu 6 jam itu ditahan di rumah. Iya. Paling lama itu diantarkan. Ya menurut kebiasaan saya. Iya, 6 jam 12 jam itu kalau anaknya jauh di luar kota itu. Iya, ditunggulah 1 hari ya. Iya, tapi setelah itu kita pasti diantarkan. Ke pertemuan terakhir. Setelah itu ditinggalkan sendiri lagi. Kita. Masya Allah. Nah, jadi yang kita bawa tadi takwa, hakikat kehidupan itu sendiri. Begitu Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali pembahasan ini Ustaz. Apalagi menjelang berbuka ini, mungkin nggak lama lagi nih hampir berbuka ini Ustaz. Tapi masih penasaran nih Ustaz. Penasaran nih Ustaz. Ya, masalah apa nih Ustaz? Apa sih Ustaz kemuliaan? Salah satu atau mungkin salah satu daripada kemuliaan ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang didapatkannya ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah intinya ya. Ya Ustaz, ini intinya. Jadi saya sederhanakan lah ya, mungkin apa yang saya pahami selama ini. Iya Ustaz. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu dia memiliki pangkalan militer, pangkalan penyelesaian masalah. Iya. Pangkalan penyelesaian masalah. Dia bisa menyederhanakan apa yang orang kebanyakan itu rumit. Iya kan? Iya betul Ustaz. Ketika orang kebanyakan melihat itu sesuatu yang rumit, misalnya misalnya sekarang saya pernah lihat video misalnya ya, ketika pemerintah itu dengan kebijakannya, lalu kebijakannya itu menghasilkan satu kondisi di mana misalnya beras itu mahal gitu ya. Lalu cabai mahal gitu ya. Nah, sementara pemasukan itu terbatas gitu ya. Betul. Itu membuat sesak di dada. Karena mungkin kalau selama ini makan bisa 3 kali, makan bisa tinggal 2 kali. Atau selama ini misalnya tanggal 25 setiap akhir bulan itu masih tersisa lah tumpukan di rekening itu kan. Tapi itu baru tanggal 20 sudah habis. Habis saja. Iya, sehingga
seolah-olah selesailah kehidupannya. Iya. Tapi orang yang bertakwa tidak akan seperti itu. Iya, betul. Tenang saja. Justru akan mendapatkan kemuliaan saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Iya, jadi orang yang bertakwa itu akan mendapatkan jalan keluar. Iya, jadi masyaallah. Tenang, tumakninah dalam jiwanya itu. Iya, tenang saja. Ya, dengan permasalahan yang sama yang dihadapi oleh banyak manusia, dia tenang saja. Bukan berarti orang bertakwa nggak punya masalah, bahkan besar-besar masalahnya. Iya, tapi besar-besar. Tapi dia berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Iya, karena dia memiliki takwa itulah kemudian ketika menghadapi masalah, dia yakin bahwa pertolongan Allah, in tansurullaha yansurkum. Karena orang bertakwa itu identik dengan dia memperjuangkan agama, menjadi pendidik, menuntut ilmu, segigih apa, menjaga umat, gitu ya, dengan berbagai problematikanya. Jadi sangat yakin bahwa Allah itu akan menjaganya. Tidak akan mungkin rezekinya itu nggak diberikan, nggak akan mungkin. Betul. Ya kan? Nggak ada kekhawatiran terhadap kekurangan rezeki, nggak ada itu. Betul. Karena perintahnya kan kita hanya diperintahkan untuk bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia-Nya, kan begitu? Iya, betul. Ya kan? Soal nanti rezekinya bagaimana itu Allah yang janjikan. Selesai. Sudah diatur ya soalnya. Selesai itu. Jadi dengan selesai ada tumakninah, ada ketenangan. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan rezekinya itu dari jalan-jalan yang enggak disangka-sangka. Jadi banyak testimoni ya yang sudah kita pernah saksikan ya, orang-orang yang meniti di jalan takwa itu Allah kasih rezeki itu dari jalan yang nggak disangka-sangka. Karena ketika seseorang itu membangun persepsinya bahwa kalau dia bekerja lalu dia digaji, itu sama artinya dia membatasi pintu masuk rezekinya. Dari situ saja. Betul. Padahal kan rumus rezeki kan seperti itu. rumus rezeki itu adalah kita bekerja, kita berusaha, Allah yang ngasih, bukan sekolah perusahaan yang ngasih, Allah yang ngasih. Karena tidak sedikit loh. Cuman ada wasilahnya. Karena nggak sedikit loh. Orang-orang yang kemudian sepertinya nih rekening di mana-mana itu ya. Di mana-mana rekeningnya gitu kan. Iya, Ustaz. Itu bukan rekening kosong ya. Miliaran itu isinya, miliaran. Tapi faktanya apa? Isi rekening yang miliaran itu bukan rezekinya. Begitu dia pensiun dari BUMN misalnya kan, truk, dia nggak bisa menikmati. Sekedar untuk makan enak gulai kambing nggak bisa. Karena bukan rezekinya. Betul. Jadi jangan sama dengankan bahwa rekening itu rezeki. Ada rezeki yang diberikan oleh Allah. Enggak begitu rumusnya. Jadi betul. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita pakai, lalu habiskan. Yang kita makan lalu jadi selesai juga kan? Ya itu yang rezeki itu kan. Ya karena itu buah daripada takwa itu diantaranya adalah menyelesaikan sekian banyak permasalahan problematika kehidupan itu selesai dengan takwa. Artinya semakin orang bertakwa itu dia memiliki pemikiran yang lebih cemerlang. Jadi pemikiran, hatinya, logikanya itu dibangun di atas keyakinannya yang dibangun di atas ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah, sangat luar biasa ilmu yang dipaparkan hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, sebenarnya sih masih banyak yang mesti kita pertanyakan pada hari ini. Cuman karena waktunya menjelang berbuka, ya mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Ya, ada pepatah mengatakan, kata para ulama, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Biarpun kami ini bukanlah tamatan luar negeri ataupun seorang profesor doktor, mudah-mudahan sedikit banyaknya yang kami sampaikan ini adalah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Khudz masafa' dak makadar. Ketika baik yang disampaikan itu maka ambillah, wa dak makadar. Ketika buruk yang disampaikan itu maka tinggalkanlah. Kami ini Ustaz hanyalah seorang manusia yang dhaif, yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Ya, akhirnya saya sebagai moderator lah istibahasnya Ustaz ya. Iya. Bersama dengan Al-Ustaz Al-Mukarram Nur Rahman MPD undur diri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.